begitu R3 Hybrid ini keluar, R3 Hybrid ini adalah kembali menjadi LMPV tercepat di kelasnya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Tepat di hari ini, tepat di tanggal 10 Juni 2022, Suzuki meluncurkan update pada LMPV andalan mereka. Yes, the new Suzuki R3. Dan di belakang kami sudah ada sebuah Suzuki R3 terbaru yang mana akan kami komparasikan dengan Suzuki R3 yang pre-facelift-nya. Seperti apa perbedaannya? Tapi kalau perbedaan doang kayak gitu biasa. Kita akan langsung juga tes jalan bersama mobil ini. Yes, kami akan menjadi yang pertama untuk tes jalan mobil ini. Seperti apa rasanya R3 Hybrid terbaru ini? Dan seperti apa bedanya dengan yang versi sebelumnya? Langsung aja kita bahas. So ini dia CVT Choice New Suzuki R3 Smart Hybrid. Ya, pertama-tama kita akan bahas dulu perbedaan dari bahasa desainnya dari yang pre-facelift dengan yang facelift-nya. Untuk R3 terbaru diluncurkan dalam beberapa varian. Varian yang seperti biasa ada GA, GL, GX dan juga yang Suzuki Sport. Nah, yang mendapatkan ubahan cukup signifikan menurut kami justru bukan yang varian Suzuki Sportnya, tapi yang varian GX-nya ada. Nanti kita akan lihatkan dia pada bagian grillnya ada tambahan-tambahan aksen warna krom-krom gitu ya. Dia lebih terlihat perbedaannya kalau dari depan sini. Kita bisa lihat bandingkan saja. Ini yang generasi keluar tahun 2019. Ketika pertama kali Suzuki Sport ada variannya baru. Ini seperti ini bentuknya, desainnya seperti ini, tajam. Body kitnya bagus ya, sampai depan-depan sini. Yang baru, hampir tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang versi pre-facelift-nya. Kita bisa lihat dari depannya, lampunya masih sama, masih proyektor headlamp, walaupun masih belum xenon LED atau LED sama sekali, dia masih warna kuning saja, tapi nggak apa-apa, at least masih proyektor, jadi bisa terang dan punya potensi kalau kalian ganti warna putih bisa lebih terang lagi. Tapi bagusnya meskipun dia masih menggunakan teknologi proyektor yang sama dan masih belum LED, tapi dia sudah auto headlamp. Tetap ada DRL sama ya, DRL juga sama, di samping sana juga sama. Terus di bawahnya juga tuh emblem Suzuki Sport sama. Jadi memang kalau dari depan sini untuk yang varian Suzuki Sport hampir tidak terlihat bedanya dengan yang versi sebelumnya. Kalau yang varian GX kita bisa lihat dari depan sini perbedaannya cukup terlihat pada bagian grillnya. Di bagian grillnya itu dia berubah sedikit, perubahan sedikit grillnya, walaupun untuk lampunya, housing fog lampnya semuanya masih sama persis. Lanjut pada bagian sampingnya, kalau kalian lihat nih yang versi sebelumnya ya. Nah ini versi barunya. Secara overall sebenarnya desain sampingnya mirip banget dengan body kit yang masih sama hingga samping sini. Emblem VVT di sini, spion, batok spionnya masih sama persis. Body kit di bawah, lower bumpernya ini bawah lower skirtnya semuanya masih sama. Ada emblem Suzuki Sport juga. Di bagian sini juga semua masih sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Untuk yang varian GX pun begitu juga sama. Dari samping dengan varian GX sebelumnya juga masih sama persis, tidak ada perbedaan yang signifikan juga dengan yang pre-facelift-nya. Dia yang di GX tetap juga bahkan masih menggunakan velg yang generasi sebelumnya yang sudah dapat update di tahun 2020. Dia masih velg yang baling-baling yang mirip dengan Suzuki Sport yang generasi sebelumnya. Jadi yang di GX gak ada perbedaan dari samping sama sekali menurut kami. Kalau yang di sini perubahan dari samping baru mulai kelihatan, yaitu pada bagian velgnya. Velgnya ini dia sekarang pakai desain dual tone gitu ya, warnanya dual tone. Sebenarnya secara desain sebenarnya ini sama persis dengan R3 yang pertama kali meluncur di tahun 2018 lalu, atau yang velg yang masih digunakan di R3 GL sampai sekarang yang warna putih gading. Cuma pinternya sama Suzuki dia diberikan aksen dual tone gitu, jadi bagus. Tapi bagus, at least jadi pembeda dan bagus warnanya. Desainnya bagus dan lebih cocok lagi dengan si R3 ini. Dan lebih biar kelihatan beda dengan yang
generasi sebelumnya. Bagus. Konfigurasinya masih sama tapi sayangnya masih 165 65 R15 dengan konfigurasi seperti ini, dengan ban yang juga Dunlop Enasave ini, dia bisa meningkatkan efisiensi dari mobilnya. Yang berbeda lagi dari samping, keyless entry tetap sama, sudah keyless entry, dan sekarang dia sudah auto folding, yes, dan juga sudah auto retract. Jadi ketika bisa nanti kita nyalakan, dia akan terbuka dengan sendirinya. Bagus. Jadi dia ketika terkunci sudah auto folding. Dan yang bedanya lagi dari keyless entry-nya adalah kuncinya. Karena dia adalah varian hybrid, ya hybridnya Suzuki, Smart Hybrid, dia diberikan warna biru aksennya. Bagus, jadi terasa lebih spesial sih rasanya. Jadi ini hanya dapat di varian yang GX dan juga Suzuki Sport. Karena yang varian hybrid hanya di varian itu saja. Sisanya masih menggunakan mesin yang sama dengan yang pre-facelift. Antenanya sekarang sudah short pole gitu ya, bukan yang long pole seperti di generasi sebelumnya seperti itu di sini. Di sini lebih proper lah. Tapi sayang memang masih di depan, belum di belakang seperti XL6 yang ada di India sana. Kalau di bagian belakang ini yang varian faceliftnya mulai terlihat ada perbedaannya, langsung terlihat ya. Jadi baik yang Sport, baik yang GL, GX, itu mulai ada terlihat perbedaannya. Perbedaannya itu pada bagian ini, list chrome dan juga garnishnya. Jadi kayak dia dibuat kayak agak lebih muncul gitu 3 dimensi dan diberikan aksen chrome di bagian sininya. Jadi bagus. Dan yang bawahnya dulu sini adalah sebuah chrome. Ini sekarang tidak lagi menjadi sebuah chrome. Jadi chrome-nya hanya di bagian sini saja. Ini kan sebuah chrome nih dulunya. Nah, ini bukan lagi sebuah chrome. Jadinya sekarang chrome-nya hanya ada pada bagian atas. Jadi memang yang berubah tuh pada bagian ini aja nih. Bagian ini dan bagian ini ya, ini kelihatan. Jadi kayak ini kelihatan lebih besar gitu, kayak lebih bold. Sisanya seperti lampu, dia masih menggunakan LED bar dengan LED titik-titik. Dan ini juga sama, dari dulu juga seperti itu. Jadi kalau yang nyala lampu malam tuh kayak orang duduk gitu ya. Ini di bagian samping sini. Dan kamera mundur sudah sematkan di sini, bagus. Dan sisanya sampai bawah-bawah sini, sampai rear body kit yang di bawah, diffuser di bawah sini, emblem Suzuki Sport, spoilernya ini, semuanya itu masih sama persis dengan yang pre-facelift. Kita bisa lihat bandingan sendiri aja ya, kalian langsung lihat bandingkan. Keduanya masih sama persis dibandingkan dengan yang baru sekalipun. Jadi ya oke lah, tapi bedanya di sini memang ada tulisan hybrid di sini. Ya, ini adalah logo Smart Hybridnya dari Suzuki, sudah disematkan di bawah tulisan R3 dan emblem Suzuki Sport di bawah sini. Sama, sana juga tetap ada, tapi kalau yang dulu kan nggak ada tulisan hybridnya di bawah sini. Bagus. Oke, kita pada bagian bagasi. R3 XL7 selalu memiliki kapasitas bagasi yang paling besar karena memang dia memiliki kemampuan untuk membesarkan kapasitas bagasi yang baris 3-nya ini dibuat jadi lebih dalam ke bawah. Jadi bisa meningkatkan kapasitas bagasinya, jadi besar banget. Kami sudah mengetes sebuah koper besar, full size koper, dan juga sebuah stick golf yang full size juga masih bisa masuk di bagasi sini. Jadi kalau ada brand lain yang bilang bahwa kapasitas bagasinya dia terbesar di kelasnya, jangan percaya. Lanjut pada bagian kabinnya. Ya, harus diakui kenapa kami tidak membahas pada bagian kabin belakang, baris 3. Tidak ada yang dibedakan sama sekali. Perbedaan paling terasa paling hanya pada pattern dari joknya yang sekarang diberikan stitching warna merah begini. Ini varian yang Suzuki Sport. Tidak terlalu banyak perbedaan sih sebenarnya antara yang varian GX, GSS, dan juga yang generasi sebelumnya. Ya, joknya masih sama persis sekali. Di belakang juga tidak ada penambahan fitur. 12 volt socket yang sudah ada dari dulu juga sudah ada. Di baris 3 yang ada dulunya 12 volt socket di XL7 tidak turun ke R3 ini. Jadi memang masih sama persis. Hand gripnya juga belum retractable, masih sama persis dengan yang generasi sebelumnya. Nah, kalau di depan sini baru mulai terasa perbedaannya. Secara desain dia memang ya masih sama sebenarnya secara layout, tapi dia sekali kini dia sudah menggunakan pattern karbon. Nah, ini baru bener. Kalau di XL7 pakai accent karbon dengan silver, kan XL7 ceritanya SUV-nya, ini kan varian Suzuki Sport, harusnya dia yang lebih sporty gitu rasanya. Baru di sini menurut kami baru bener kalau pakai yang varian karbon begini baru pas, bagus. Setirnya sekarang juga sudah sama, dia pakai aksen silver juga dengan yang di XL7. Bagus, tidak pakai kulit lagi karena biar matching gitu ya. Dan sudah dibalut dengan kulit yang sekarang sudah ada red stitch-nya. Jujur ini enak sih, memang dari dulu bahannya dari yang sebelumnya juga memang sudah enak, lebih grippy juga. Bukan yang ada vaporated tapi cukup pas, enak sih. Tapi sayang memang dia masih belum dilengkapi dengan konfigurasi teleskopik. Dia masih hanya tilt saja, sayang sekali ya.
Tapi di setirnya sekarang selain desainnya berbeda, di kiri dia sudah ada audio switch and control, dan di kanan sudah ada cruise control. Yes, akhirnya sudah ada cruise control. Jadi membuat jadi LMPV yang tidak banyak di kelasnya menggunakan cruise control. Karena baru Expander dan R3 ini bagus. Dan kalau kita nyalakan, nah ini mulai terlihat bedanya. Dia sudah menggunakan MID terbaru yang sudah sama persis dengan di XL7. Dan selain dia bisa menampilkan mobil R3-nya kelihatan ya, ini R3 warna putih bisa kita ganti-ganti juga warnanya, mau warna mobilnya jadi warna lain juga bisa nih, banyak. Dia juga bisa kita ganti. Nah, sudah ada pengaturan motionnya juga kelihatan, fuel consumption, terus juga bisa melihat driving time-nya, idle start stop-nya berapa lama, waktu, jam, motion, semuanya, torsi dan power-nya kelihatan di sini, akselerasi atau braking semuanya bisa kelihatan di sini. Bagus persis sama persis, jadi sudah ada. Dan ditambah dengan adanya monitor dari engine flow-nya, jadi bisa kelihatan engine, motor, dan juga baterainya bisa terlihat semua dari sini. Dia warnanya putih ke biru-biruan gitu ya, jadi kayak biru putih bercampur karena memang dia hybrid, jadi warnanya gitu, ringnya bagus ya, bagus lah, bagus memang, walaupun masih kalah sih kalau misalnya dibandingkan dengan rivalnya misalnya seperti Veloz yang sudah full digital. Jadi ini masih bagus, tapi at least ini masih lebih bagus dibandingkan dengan Expander yang MID-nya lebih kecil dibanding mobil ini. Untuk head unit sekarang dia juga sama persis dengan XL7 yang sebelumnya. Jadi dia sudah lengkap ya, sudah bisa USB, aux, Bluetooth, mirroring bisa, tapi sayang memang untuk Apple CarPlay, Android Auto belum support di mobil ini, sayang sekali ya. Sudah generasi terbaru tapi masih belum berikan Apple CarPlay gitu, sayang sekali sih. AC sudah auto climate control dengan pengaturan lengkap, dengan front defogger, rear defogger, auto climate control. Dia lengkap dengan ada mode heaternya juga, jadi memang ini lengkap sih, pengaturan AC paling lengkap nih R3 ini gitu, nice. Transmisinya ya ini yang sayang sekali ya, 4-speed AT masih sama persis, dia juga masih sama persis gini, pengaturan kursi juga masih sama persis. Sayang juga spionnya yang varian dulu SFF itu tidak turun ke sini, dia tidak ada diberikan. Smart e-mirror nggak ada, bahkan day night view mirror biasa aja juga tidak ada di sini, sayang sekali. Kalah sama misalnya saudaranya si Ignis gitu yang lebih kecil. Spionnya juga di sini masih belum ada lampu atau kaca, di sini hanya di sebelah sini saja. Sisanya sih overall di kabin sini memang perubahan paling signifikan ada pada MID-nya yang sudah ada motor engine flow monitor itu, cruise control dan setir barunya ini, dan juga pattern dari joknya. Ya, ini dia bagian mesinnya. Mesinnya sayang sekali untuk yang varian Indonesia, yang varian new facelift-nya ini tidak dibedakan dengan yang pre-facelift-nya ini. Yang di pre-facelift dia menggunakan mesin K15B dengan tenaga 104 PS dan torsinya di 138 Nm. Yang baru masih sama. Kalau di India sana dia menggunakan K15C dengan tenaga yang memang sedikit turun sih, 103 PS, tapi torsinya sedikit naik dibandingkan dengan yang ini, tapi juga dialirkan dengan tenaga dan transmisi yang berbeda juga. Transmisinya dia di sana 6 speed, kita masih sama persis dengan yang pre-facelift juga, yaitu 4 speed saja. Tapi kita akan jelaskan lagi nanti secara detail. Tapi bedanya di sini sekarang, meskipun menggunakan mesin yang sama, dia menggunakan baterai tambahan yang lumayan besar, tapi memang tidak sebesar layaknya mobil hybrid yang ada mesin tambahan di sini ya. Karena secara engine bay saja memang mobil ini tidak muat lagi kalau dikasih mesin listrik tambahan yang cukup besar, itu tidak mungkin. Paling terlihat adalah di pada bagian belakang dan bawah itu dia kayak ada kabel yang lumayan cukup besar yang ditutupi oleh karet, itu dia kayak mengalirkan ke bawah gitu. Nah, itu tempat aliran listrik dari motor listrik dan baterai yang tersimpan di bawah kursi bagian kiri bawah sini. Nah, kursinya letaknya di bawah sana. Nih kita liatin birolnya. Nah, posisi warna hitam di situ. Jadi tersimpan dengan sangat rapi, dan kalau kehujanan pun nggak akan konslet, aman, tenang aja. Sudah dipikirkan oleh Suzuki. Tenang aja, di India juga tempat research and development-nya sering banjir juga kok, tenang aja. Jadi aman, R&D-nya udah sampai sana. Meskipun dengan mesin yang sama dan transmisi yang sama, tapi teknologi smart hybridnya itu akan berpengaruh sekali terhadap efisiensi dan juga akselerasinya. Seperti apa? Langsung aja kita coba. Yes, kita berkendara lagi bersama R3 yang smart hybrid ini. Meskipun secara tampilan dari luar perbedaannya sangat sedikit sekali, apakah rasa berkendaranya bisa berbeda? Oke, rasa berkendara dari mobil ini, posisi mengemudinya, bandingan suspensinya, semuanya masih sama ya, sama persis dengan
R3 generasi sebelumnya, terutama yang varian Suzuki Sport. Kami juga pemilik R3 generasi yang pre-facelift, yang Suzuki Sport juga. Sangat paham sekali rasanya mobil ini. Mobil ini sebenarnya memiliki potensi untuk rasa posisi duduknya paling pas dibandingkan dengan rival-rivalnya, kalau saja dia sudah memiliki tilt dan teleskopik. Seharusnya bisa ditambahkan di generasi yang facelift ini, karena memang mengingat yang di India sana yang varian XL6-nya itu sudah diberikan tilt teleskopik, jadi lebih proper untuk diduduk. Meski begitu, walaupun dia tidak memiliki tilt teleskopik, dibandingkan dengan rivalnya yang juga belum memiliki tilt teleskopik juga, mobil ini sudah memiliki tingkat kemunduran dari setirnya itu lumayan belakang nih. Enak, udah 1 jengkal bener nih, proper. Ya kan, kami ingatkan review yang sebelumnya di Toyota Rush, ya hanya segini kami kan, ini bener-bener proper 1 jengkal kami. Ya kalau posisi pengemudi semuanya masih sama. Yang kami sedikit kecewa belum ada tilt teleskopik adalah belum adanya armrest. Karena yang di varian di India sana, yang R3-nya akhirnya juga dapat armrest. Di sini tidak ada armrest sama sekali. Jadi ini enak nih, tangan kanan kirinya jomplang, padahal posisi duduknya udah enak banget. Joknya tuh enak mobil ini, seperti kami bilang tadi, joknya tuh empuk, besar, menopang kita dengan baik. Pas sebenarnya, minus aja nih, gak ada armrest. Mungkin Suzuki pengen berbagi rezeki sama tukang aksesoris kayaknya ya. Untuk rasa handlingnya masih sama persis, R3 masih sama ya. Generasi ini memang dia karena lebih panjang, overhangnya juga lebih panjang. Kalau misalnya kita berbelok cepat seperti ini ya, ya masih ada body line-nya sedikit, cuma kalau dibandingin misalnya sama kelasnya Expander gitu misalnya, ini udah lebih better. Dia lebih sporty karena memang secara ground clearance dia lebih rendah, sehingga bisa menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik dibandingkan misalnya Expander gitu, yang dia memang lebih tinggi, jadi makin tinggi, apalagi generasi terbaru ini jadi makin kerasa banget wobbly-nya, body roll-nya itu makin terasa kalau yang generasi terbaru. Untuk kenyamanan sih memang R3 11-12 dengan Expander yang sebelumnya. Tapi since yang di facelift ini tidak ada setup suspensi sama sekali, nah begitu Expander yang baru jadi ada tambahan setup suspensi dan penggunaan CVT, kehalusan dari Expander harus diakui sedikit lebih baik dibanding R3 ini. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia termasuk yang paling nyaman sih. Oke, pertanyaan yang paling kalian tunggu pasti memang bagaimana dengan hybridnya? Ya, mobil ini sudah menggunakan sistem smart hybrid. Memang bukan full hybrid seperti layaknya mobil-mobil ya Camry Hybrid, CHR, Corolla Cross, atau Nissan Kicks yang memiliki fitur hybrid yang juga berbeda sedikit gitu ya. Enggak, beda. Ini mobil ini dia hybridnya aja hanya sebuah baterai yang memang lebih besar dibandingkan dengan aki biasa yang diletakkan di dalam mobil, yang mana fungsi dari hybridnya itu lebih ke arah fungsi untuk membantu efisiensi dari mobil ini dan juga akselerasi di awal. Jadi ketika misalnya kita menggerakkan mobil ini ya dari 0 ke 100 gitu ya. Jadi dari 0 itu ketika kita diam stationary, dia membantu akselerasi di awal. Karena akselerasi di awal itu kan berat banget ya untuk mesin. Kerja mesin itu cukup berat. Nah, dibantu dengan motor listriknya itu, dia bisa membuat kerja mesinnya jadi tidak terlalu berat sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Dan bahkan nanti kami akan jelaskan, itu juga bisa meningkatkan akselerasi juga. Ya lumayan bagus sistem itu sehingga bisa membantu mobil ini. Walaupun memang kita tidak bisa benar-benar pure berjalan dengan motor listriknya, nggak bisa. Tapi udah ya ibaratnya oke lah, masih kita kasih kesempatan lah Suzuki menyebut itu ada hybrid, karena ada tambahan mesin listriknya itu membantu lah dari mesin bensinnya, nggak gabut-gabut amat gitu. Nih tuh, kelihatan dibantu tuh. Jadi tenaga listriknya itu membantu dari mesinnya. Jadi makanya wajar nih tenaganya jadi kayak lebih galak daripada yang generasi pre-facelift. Nih, ketika gas ya, motor listriknya masuk. Dan kita bisa memantau juga baterainya ada berapa. Baterainya ada 5 bar di sini tulisannya. Nah, kita misalnya deselerasi, nah dia langsung regenerative braking, memberikan tenaga kembali ke baterai listriknya sehingga nantinya bisa memutar lagi ke arah baterainya sehingga nanti bisa membantu lagi mesin bensinnya. Tuh, dia deakselerasi ya. Cukup membantu. Dia sistem kerjanya mirip banget dengan kalau kalian ingat Honda CR-Z. Dia nggak bisa benar-benar jalan dengan motor listriknya, tapi mesin listriknya membantu ketika akselerasi dan juga ketika deakselerasi dia juga mengisi ulang baterainya dan membantu lagi untuk efisiensi. Jadi kayak sistemnya kayak gitu. Dan setelah kami perhatikan, mobil ini kerap kali baru mulai mendapatkan
deselerasinya baru mulai regenerative brakingnya masuk lagi ke baterainya itu ketika kita nge-reach angka kecepatan 40 baru kita habis itu kita lepas gas. Nah ketika udah kecepatan 40 kita lepas gas, nah itu dia baru masuk lagi, ngecas lagi baterainya. Nah baterai kami sekarang kondisinya udah 4 baterai ya. Dan ketika misalnya kita macet-macetan gitu ya, macet-macetan dan segala macam, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan idling start stop. Nah idling start stopnya itu juga disokong sama baterai ini. Beda dengan misalnya Expander Cross atau Expander Cross gitu ya, Expander biasa atau Expander Cross atau Toyota Rush yang juga sudah dilengkapi dengan idling start stop. Ada fitur idling start stop saja yang membebani akinya. Nah kalau mobil ini yang dibebani bukan akinya, tapi memang ada baterai yang untuk di khusus, jalur khusus untuk ketika misalnya mobil ini mati, dia menjaga kelistrikan agar tetap nyala dengan fitur idling start stopnya ini. Jadi bukan semata-mata hanya mati nyala aja gitu. Jadi tetap AC bisa tetap lebih dingin dibandingkan misalnya di rival-rivalnya yang punya idling start stop juga. Jadi mobil ini lebih bagus sih. Dan harus diakui dibandingkan misalnya dengan Expander Cross yang kasar ya, Rush lebih halus yang pernah kami review juga, ini jauh lebih halus lagi. Dan bahkan kami mengambil gambar dari belakang mobil ini ketika mobil ini idling start stop, kami bilang dengan yang ketika kami bilang yang sama kameragrafer, ini lagi mati, nyala lagi. Dari belakang tidak kelihatan sama sekali kayak mobilnya habis mati. Biasanya kalau mobil habis idling start stop, dia lampunya agak buram dikit gitu ya, nggak ada ngedip karena mobilnya dinyalain lagi ulang gitu kan. Ini nggak ada sama sekali. Ini benar-benar pas gitu, lampunya nyalanya masih terang. Kadang ketika nyala jalan lagi juga nggak ada masalah, nggak ada ngedip sama sekali dari lampunya. Jadi benar-benar memang karena mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai khusus untuk idling start stopnya, tidak mengganggu jalur dari akinya. Jadi yes, kita bahas soal efisiensi. Karena memang hybrid itu tujuannya apa? Tujuannya untuk efisiensi pastinya, ya kan? Nah, mobil ini dalam kota, walaupun kami belum bisa mengetes untuk keluar kota ya, karena ya wajar lah ya. Ini kami takut, kami dilarang oleh pihak Suzuki-nya, takutnya kalau kami pakai keluar kota banyak indrafatan yang menangkap kami spy shot di jalan. Bercanda. Tapi at least mobil ini menghasilkan efisiensi sangat luar biasa sekali. Mobil ini yang kami bisa tes hanya rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, berjalan 22 km per jam. Mobil ini mampu mencatatkan angka 18,2 km per liter. Ini benar-benar irit banget. Kalau kalian jalan rata, kecepatan rata-rata benar-benar 22 km per jam, mati nyala mobilnya, ini bisa 18,2 km per liter. Tapi kami rasa untuk luar kotanya dengan mesinnya karena masih sama juga, dia tidak akan terlalu beda jauh karena memang mesinnya masih sama persis dengan versi sebelumnya. Juga ini mati ya karena kami berhenti macet. Halus banget kan? Ini AC juga masih dingin loh, bener-bener masih dingin. Jadi semuanya tuh kalau biasanya kalau di mobil lain tuh udah anget gitu, udah langsung anget, nggak ada fan-nya. Masih dingin. Nice banget. Good job. The biggest elephant in the room adalah 4-speed AT-nya, yang mana dulu banyak yang gembor-gembor, wah R3 bakal pakai 6-speed, beda sama yang lain yang pada CVT gitu, udah pada bangga banget ya, termasuk kami juga. Ternyata versi Indonesia masih menggunakan yang varian 4 percepatan saja. Tapi sepertinya Suzuki memiliki sebuah alasan untuk itu. Nah, akan kita coba sekarang, yaitu akselerasinya. Kita tes akselerasinya, dia masih menggunakan mesin yang sama, K15B, dengan transmisi yang sama, walaupun sekarang sudah diberikan teknologi smart hybrid dari Suzuki. Jadi ada tambahan baterai yang membantu akselerasi yang seperti kami tadi bilang berkali-kali. Ketika kami start and go tuh kayak ada baterainya sedikit mengalirkan kepada mesinnya. Jadi kayak memberikan aliran listrik kepada mesinnya sehingga bisa membantu akselerasi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi bagaimana akselerasinya? Terubah mode L, matiin traction control. Kita tes akselerasinya ya. Dan 100. Nol sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 11,7 detik. Wow, ini figur yang cukup baik sekali. Saya mengingat rival-rivalnya itu sekarang masih di angka 12 detikan ke atas. Dan dia sekarang sudah di angka 11 detik
yang mana waktu itu sempat diambil alih kecepatan LMPV tercepat di Indonesia waktu itu kami tes adalah Xenia 1500. Begitu R3 Hybrid ini keluar, R3 Hybrid ini adalah kembali menjadi LMPV tercepat di kelasnya. Ya, bisa disimpulkan bahwa setelah tadi kita jalan-jalan sama si R3 yang Suzuki Sport yang varian Smart Hybrid ini, bisa disimpulkan bahwa memang ada sedikit perbedaan in terms of efisiensi dan akselerasinya. Walaupun karakter mesinnya tuh raungan mesinnya semuanya masih sama persis, sekarang memang kodenya masih sama ya. Masih sama-sama K15B, tapi sekarang yang K15B yang ini terbaru sudah diberikan teknologi Smart Hybridnya itu. Untuk handling semua suspensi, set suspensi semuanya masih sama persis antara R3 ini dan juga yang ini, tidak ada dibedakan sama sekali. Tapi sepertinya Suzuki lebih ingin meningkatkan efisiensi dan juga akselerasi dari mobil ini. Itu kenapa di versi yang Indonesia tidak dimasukkan versi yang 6 percepatan, yang mana ketika dites di India sana justru yang versi 6 percepatan dengan mesin terbarunya itu malah mengalami penurunan performa yang sangat signifikan. Di mobil ini malah terjadi kenaikan performa dibandingkan dengan mobil ini. Sehingga since Mobilio sekarang sudah tidak dijual secara untuk konsumen biasa, hanya sepertinya untuk fleet, mobil ini bisa menjadi lagi-lagi menjadi LMPV terkencang di kelasnya dan juga menjadi LMPV paling efisien di kelasnya. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini diberikan harga untuk yang varian faceliftnya mulai dari GL untuk yang konsumen mulai dari 248 juta hingga 292 juta 300 rupiah. Kalian bisa cek detailnya di sini, nama harga lengkapnya dan varian-variannya. Dan jadi bagi kalian yang tertarik, kalian bisa hubungi aja Mbak Erika di sini nomornya. Jadi kalian bisa langsung hubungi dan bisa mendapatkan promo menarik dari Suzuki R3 terbaru yang facelift ini. Banyak DP menarik dan cicilan yang menarik pastinya juga ada di sana. Dan bagi kalian yang ingin misalnya agak males nih langsung kontak ke sales langsung, mau ngobrol-ngobrol dulu sama kita, bisa cek aja langsung di website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana bisa langsung interaksi langsung dengan kami atau salah satu dari reviewer kami yang lainnya. Bisa ngobrol-ngobrol dulu bagaimana preferensi kalian misalnya tentang R3 ini atau membandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga main dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.